kali ini Tian tidak akan membiarkan Misa melukai Hana kembali. Setelah Tian pun mendengar langsung dari Hana kalau ternyata Misa datang ke sekolah Hana dan langsung membuat keributan kepada Hana dan bahkan menyakiti orang yang Tian cintai. Di sini pun Misa begitu ketar-ketir dan dia tentunya begitu sangat ketakutan karena apapun yang akan terjadi, di mana Tian akan selalu membela Hana. Di sini pun Tian dengan tegas mengatakan kepada Misa kalau dia lagi-lagi menyakiti Hana, dia tidak akan melihat matahari besok. Namun di sini pun Misa begitu kesal atas pembelaan Tian kepada Hana dan langsung membuat Tian pun marah karena kata-kata yang dilontarkan oleh Misa kepada dirinya. Misa pun sampai mengatakan kepada Tian kalau Hana sempat mengadu kepada dirinya atas apa yang telah terjadi kepada mereka berdua. Tentunya pun Tian ingin kilaf dan langsung ingin menampar Misa, namun dia tiba-tiba tersadar karena dia tidak ingin melukai Misa, walaupun hatinya begitu sangat geram kepada Misa karena telah melukai orang yang paling dia cintai. Tentunya pun Misa begitu sangat menentang Tian karena kali ini Misa sudah pernah berkata kepada Tian kalau dia akan menghancurkan hidupnya Misa. Sementara itu dimana ketika Hana pun ingin pergi ke sekolah dan dia pun tanpa sengaja bertemu dengan orang yang dia tidak kenal dengan mengakui kalau dia disuruh oleh Nathan untuk menjemputnya. Namun di sini pun Hana tidak takut dan tidak sedang curiga karena dia mengira memang itu disuruh oleh Nathan untuk menjemput dirinya pergi ke sekolah. Namun dalam tengah perjalanan pun orang misterius yang tidak Hana kenal itu langsung mengunci pintu mobilnya dan tidak lama kemudian pun Nathan datang ingin menjemput Hana. Di sini pun begitu terkejutnya mamanya Hana karena dia mengatakan kalau Hana telah dijemput oleh anak buahnya sendiri. Tentunya Nathan juga terkejut karena dia tidak pernah menyuruh orang untuk menjemput Hana. Di sini pun mereka semakin panik dan tentunya orang itu pasti sudah menculik Hana. Dan Nathan pun langsung pergi meninggalkan ibunya Hana dan langsung mencari keberadaan Hana di sini. Dimanapun Bu Vira pun langsung menghubungi Alvin kakaknya Hana agar segera mencari keberadaan Hana. Dan di sini pun Hana saking ketakutan karena dalam tengah perjalanan orang misterius itu pun langsung mengunci pintu mobil dan dia melihat kalau di tengah perjalanan mereka tidak menuju ke sekolah Hana. Tentunya Hana pun semakin curiga kalau orang itu memang bukanlah suruhan Nathan sendiri. Dan dalam perjalanan pun di mana Hana meminta tolong namun tidak ada seorang pun yang mendengarkan pertolongan Hana. Di sini pun dia hanya berdoa agar ada yang menolongnya, terutama itu Tian. Sesampainya pun di mana jauh dari kota atau dari rumahnya Hana, mereka pun menurunkan Hana di sebuah gudang dan di sini pun Hana berusaha melawan namun dia tidak bisa. Sementara itu Alvin begitu sangat takut dan panik atas apa yang telah menimpa adiknya Hana. Tentunya dia akan segera pulang dari kantornya untuk mencari keberadaan Hana. Dia tidak akan membiarkan terjadi sesuatu kepada Hana, adik satu-satunya itu. Walaupun begitu banyak musuh keluarga mereka, kali ini dia akan tetap melindungi keluarganya, adiknya, terutama mamanya sendiri, karena dialah pengganti dari ayahnya yang telah tiada. Sementara itu pun Hana selalu berusaha untuk melawan orang misterius itu dan di sini pun dia tidak mengetahui siapa yang telah menyuruhnya. Bu Vira pun begitu sangat emosional. Dia salah paham dan salah sangka kepada Yuda. Tentunya dia pun menghampiri rumah Yuda dan langsung menuduh Tian yang telah menculik Hana. Tentunya Yuda tidak akan terima atas tuduhan yang dilontarkan oleh Bu Vira kepadanya. Dan di sini pun Yuda tentunya membela putranya. Namun kata-katanya membuat Bu Vira pun begitu sangat sakit hati sehingga dengan gampangnya dia melayangkan tangannya ke pipi Mbak Yuda. Sementara itu Misa dan juga ayahnya sedang berkunjung ke rumah Yuda dan ingin memperbaiki hubungan mereka. Di sini Robi yang begitu sangat licik, dia tidak akan membiarkan rumah tangga putrinya hancur berantakan karena dia tidak ingin putrinya gelandangan. Sementara itu dimanapun Misa begitu melihat pembelaan Yuda kepada putranya, dia begitu sangat bahagia tentunya
Karena inilah yang diinginkan oleh Misa dan juga ayahnya Robi. Karena di sini Misa begitu banyak membela hubungannya bersama dengan Tian dibandingkan Hana. Itulah sebabnya kali ini dia akan berpihak kepada Yuda untuk menghancurkan keluarga Hardian. Sementara itu Tian berjuang untuk menyelamatkan Hana dan menolongnya. Dia telah bertemu dengan yang membawa Hana dan menculiknya. Di sini pun pada akhirnya Tian pun tidak bisa melawan para preman itu sehingga dia pun akan tumbang. Sementara itu di sini Hana pun selalu meminta tolong dan dia begitu sangat ketakutan. Entah apa yang telah dilakukan oleh Hana sehingga begitu banyak orang membencinya, terutama Misa. Sampai di sini pun ayahnya Misa yaitu Robi tega ingin menculik Hana dan ingin menyingkirkan Hana dari kehidupan Tian. Namun itu tidak akan terjadi karena apapun yang akan dilakukan Hana pastinya Tian akan selalu menemaninya. Kali ini pun setelah Tian mendengar kalau ternyata Hana telah diculik, dia pun langsung panik dan langsung gercep mencari keberadaan Hana entah di mana. Kali ini pun Tian tidak akan tinggal diam, dia akan mencari tahu siapa sebenarnya di balik penculikan istrinya itu. Di sini pun Hana begitu kuat untuk melawan para preman itu demi menolong istrinya. Apakah nantinya Nathan dan juga Tian akan bisa atau akan berhasil membawa Hana pulang ke rumahnya? Sementara itu di mana Hana begitu sangat ketakutan dan selalu meminta tolong kepada orang, siapa tahu ada yang mendengar jeritannya sendiri di sebuah gudang itu.